Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibni Abdillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Shaimin shaimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana nikmat Allah terus tercurah kepada kita. Maka oleh karena itu dengan memperbanyak alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin shaimat sedang subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan i'tikaf. Makna daripada i'tikaf yaitu berdiam diri. Berdiam diri diawali dengan niat. Jadi i'tikaf itu berdiam diri kemudian niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fil masjid lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, siapa yang beriktikaf penuh dengan keyakinan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Di dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh bagaimana Rasulullah beriktikaf. Ini kita ulang-ulang kaji. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membuat suatu tempat bilik kecil, kamar kecil yang untuk tempat Rasulullah beriktikaf. Satu tempat itu dipagar dengan kain ataupun kulit-kulit hewan yang sudah bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diawali dengan dia niat beriktikaf, kemudian dia memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingat Allah, berzikir. Zikir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia zikir berkaitan dengan hatinya hadir dengan Allah. Hatinya hadir dengan Allah, ucapan, zikir dan zikir. Zikir karena bermacam-macam yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama zikir jali,
Zikir jalli ini zikir yang diucapkan oleh lidah jahar. Jalli namanya, dijaharkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir jalli, jahar. Kemudian diajarkan juga oleh Rasulullah, yaitu zikir khafi. Zikir khafi ini zikir yang diucapkan oleh hati. Lidah tak berucap, bibir tak berucap, tapi hati dia berucap. Dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan kepada Ali, "Wahai Ali, katupkan bibirmu, angkat lidahmu ke langit-langit, julangkan lidahmu ke langit-langit, lalu ucapkan Allah, 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 Allah." Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali karamallahu wajhah. Ini salah satu zikir khafi itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada Ali karamallahu wajhah. Jadi zikir khafi ini zikir yang berkaitan dengan hati. Maka Bapak Ibu, jika sulit untuk mengucapkan dengan hati, maka dibantu dengan alat seperti tasbih. Tasbih itu dibuat oleh Abu Hurairah. Pada masa Rasulullah dibuat bundalan 1000 simpul, lalu dia bertasbih, berzikir dengan 1000 simpul itu. Itu dilakukan oleh Abu Hurairah dan Rasulullah mengetahui. Tidak jadi masalah untuk membantu supaya lebih menguatkan. Kalau kita kan sudah ada tasbih, jadi tasbih dengan bantuan gerak telunjuk ataupun jempol tangan sambil gerak isyarat hati. Hati mengucapkan Allah, Allah, tangan menggerak-gerakkan sesuai dengan gerakan sebutan hati. Zikir ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu ingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini tidak terbatas. Maka di dalam ilmu tasawuf ini ilmu yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir inilah alat untuk bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah melalui hati. Maka hati harus dibersihkan dulu dengan memperbanyak taubat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita ingin beriktikaf, salat sunnah tahiyatul masjid dulu, setelah itu kita niat iktikaf, kemudian memperbanyak istighfar, setelah itu melanjutkan zikir dengan sebanyak-banyaknya zikir itu. Kalau kita rasakan setiap tahun mungkin kita hadir dan beriktikaf di masjid, tetapi kita belum pernah merasakan bagaimana ketika Lailatul Qadar itu turun. Mengapa kita tidak merasakannya? Karena kita hanya melakukan amaliyah zohiriyah. Amaliyah zohiriyah itu tidak akan sama dengan amaliyah batin. Amaliyah batiniyah ini berkaitan hati dengan Allah. Maka para ulama salafus soleh dahulu ketika Lailatul Qadar itu mereka dapat merasakannya. Mengapa? Karena hati mereka ketika beriktikaf hadir dekat dengan Allah. Disitulah yang disebut dengan taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Kemudian dia
berzikir, kemudian dirinya sampai berkontemplasi. Apa itu kontemplasi? Mabuk kedekatan dirinya dengan Allah. Jadi mabuk bukan mabuk seperti orang minum. Mabuk dengan asiknya dengan Allah. Berkontemplasi, mabuk asiknya dia dengan Allah. Maka ketika Lailatul Qadar turun, dia bisa merasakannya. Kenapa? Karena dengan amaliyah batinnya. Orang-orang yang demikian itu disebut dengan mengamalkan ilmu tazkiyatun nafsi. Ilmu yang berkaitan dengan hati dan kedekatan dengan Allah. Disebutlah itu namanya ilmu tasawuf. Tasawuf ini asal katanya sofa yasufu. Artinya apa? Mereka yang berpakaian bulu dari bulu domba, pakaian kasar. Mereka yang tinggal di serambi-serambi masjid. Ini asal mulanya. Dan mereka selalu dekat dengan Rasulullah. Mereka sekelompok tasawuf ini, mereka orang yang tidak bekerja, melainkan dia makan pun diberi orang pada masa Rasulullah. Dan dia hanya berguru dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga gurunya adalah Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah i'tikaf tawajjuh. Di tempat i'tikaf Rasulullah, dia berkhalwat, berasik-asik dengan Allah, berzikir dengan Allah, memperbanyak ingat Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia berkhalwat, hatinya, batinnya hadir dengan Allah. Sehingga i'tikaf Rasulullah itu 10 akhir Ramadan itu setiap hari dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam i'tikaf ini boleh nggak kita beramal soleh yang lain? Boleh. Tambah sholat taubat, ditambah sholat tahajud, ditambah amaliyah yang lain, baca Quran, zikir, tasbih dan lain sebagainya. Boleh. Tidak ada batasan. Namun ketika kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana dirinya asik dengan Allah, itu tergambar dalam i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang ditunggu oleh Rasulullah? Yang ditunggu adalah Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya berharap dan menginginkan hal ibadah yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dapat kita lakukan. Bagaimana amaliyah hati dan zikirnya kepada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, ribuan bahkan ratus ribuan bahkan miliaran yang diucapkan oleh hati, yaitu dengan zikir khafi, zikir hati, dibantu dengan alat, karena kita masih awal permulaan dan belajar untuk